Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini yang bertajuk edukasi tentang kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sikap-sikap bela negara di kehidupan sehari-hari melalui dua kasus yang pernah viral ataupun yang menjadi perhatian masyarakat. Banyak orang menganggapan bahwa sikap bela negara hanya dilakukan oleh tentara ataupun aparat penjaga. Padahal, sebagai mahasiswa dan warga negara, juga dapat menerapkan sikap bela negara melalui sikap sederhana seperti kejujuran, menjunjung keadilan, menghormati hukum, dan menjaga persatuan. Nah, dalam video kali ini kami akan mengkaji dua kasus yang terjadi baru-baru ini. Yang pertama adalah kasus dugaan ketidakadilan di Lomba Cerdas Cermat Kalimantan Barat. Yang kedua adalah kasus pembacokan yang terjadi di lingkungan UIN Riau. Nah, dalam video kedua tersebut kita akan melihat nilai-nilai bela negara yang ditampilkan maupun yang diabaikan. Baik, sebelum kita membahas kasus, kita perlu memahami maksud dari bela negara. Nah, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaannya kepada bangsa dan negara yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bela negara tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui sikap perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sebagai mahasiswa, bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan seperti menaati aturan, menghargai hak orang lain, dan bersikap jujur, serta menyelesaikan permasalahan yang ada dengan hukum. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban demi tujuan bangsa dan negara, dan yang kelima, memiliki sikap awal bela negara. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana nilai bela negara dalam kasus dua berikut. Nah, dimulai dari Anggota kasus Badan utama, Pemeriksa yaitu Keuangan tentang dugaan dipilih ketidakadilan oleh Dewan yang terjadi di Lomba Perwakilan Cerdas Cermat dengan Kalimantan memperhatikan Barat. pertimbangan Nah, Dewan di dalam Perwakilan Daerah perlombaan dan tersebut, diresmikan oleh Presiden. terdapat peserta yang merasa Bagaimana Dewan dirugikan Juri? karena memiliki jawaban yang memiliki makna yang sama oleh peserta Nilai lainnya, minus 5. namun dianggap salah oleh dirinya. Dalam sebuah perlombaan, setiap peserta berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Keadilan merupakan prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh panitia maupun dewan juri. Apabila keputusan diambil secara objektif dan transparan, maka peserta merasa dihargai dan bisa menerima perlombaan secara lapang dada. Dari sudut pandang bela negara, sikap yang ditunjukkan oleh panitia dan juri sangat penting. Mereka harus mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Apabila terjadi ketidakadilan, maka nilai bela negara yang berpotensi hilang adalah sikap menjunjung keadilan dan kebenaran. Padahal keadilan merupakan bagian dari nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, peserta yang merasa dirugikan harus menyampaikan keberatan secara santun dan secara normal. Demikian, dengan menyelesaikan masalah ini, mereka akan mendapatkan keadilan. Lalu, nilai bela negara apa saja yang ditampilkan maupun yang dihilangkan dalam kasus tersebut? Nilai yang harus diterapkan adalah, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keadilan, yang keempat integritas. Sementara itu, jika terjadi ketidakadilan, maka nilai yang berpotensi hilang adalah objektivitas, kepercayaan terhadap sistem, dan penghormatan terhadap prinsip keadilan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa bela negara tidak harus dilakukan dalam situasi besar, tetapi juga dalam keadaan kecil seperti perlombaan, karena menjunjung keadilan merupakan bagian dari bela negara. Ketika setiap orang menjalankan tugasnya yang adil dan jujur, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aturan semakin kuat. Nah, melanjut ke kasus kedua, yaitu tentang pembacokan yang terjadi di lingkungan UIN Riau. Nah, peristiwa ini menunjukkan banyak pihak, yang dimana kejadian di lingkungan pendidik yang seharusnya menjadi tempat belajar ataupun mengembangkan karakter. Nah, terlepas dari apapun penyebabnya, justru kekerasan bukanlah menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah.
Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk berpikir kritis dan rasional. Ketika ada konflik, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui musyawarah atau jalur hukum yang berlaku. Tindakan kekerasan menunjukkan hilangnya kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan merasa dihormati. Dalam perspektif bela negara, tindakan kekerasan bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik yang diselesaikan secara kekerasan hanya akan menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak. Tindakan tersebut merugikan korban, menimbulkan rasa takut, dan merusak citra kampus. Oleh karena itu, konflik harus diselesaikan secara damai dan bermartabat. Mari kita identifikasi nilai bela negara yang hilang dalam kasus pembacokan tersebut. Nilai pertama adalah penghormatan terhadap hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan melalui hukum yang berlaku. Nilai kedua adalah pengendalian diri. Kemampuan mengendalikan emosi merupakan bagian penting dari karakter warga negara yang baik. Nilai ketiga adalah persatuan dan toleransi. Tindakan perpecahan justru mengakibatkan permusuhan dan ketidakadilan. Nilai yang seharusnya ditampilkan adalah yang pertama, ada musyawarah, yang kedua itu ada penyelesaian konflik secara damai, dan yang ketiga itu ada penghormatan hukum terhadap hak orang lain, dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap hukum. Meskipun kedua kasus ini berbeda, keduanya memberikan pelajaran penting mengenai implementasi dalam bela negara di kehidupan sehari-hari. Pada kasus cerdas cermat mengajarkan kita bahwa pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas. Sedangkan kasus pembacokan mengajarkan pentingnya pengendalian diri, penghormatan terhadap hukum, dan penyelesaian konflik secara damai. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa sikap bela negara tidak harus berkaitan dengan mempertahankan negara dari ancaman luar, tetapi juga menjaga nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Jika masyarakat mampu menjunjung keadilan, menghormati hukum, menjaga persatuan, maka mereka telah berkontribusi dalam memperkuat bangsa dan negara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai bela negara. Mulailah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hormati perbedaan pendapat dan selesaikan konflik melalui diskusi yang sehat. Taatilah aturan dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh karakternya generasi muda. Dari kedua kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa bela negara dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Bela negara dimulai dari kejujuran. Bela negara dimulai dari menghormati hukum. Bela negara dimulai dari menjaga persatuan. Bela negara dimulai dari pengendalian diri. Dan bela negara dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.